Di sebuah desa yang sunyi, berdiri pemakaman tua yang menyimpan rahasia. Dari balik nisan retak, seorang anak menemukan boneka lusuh bernama Dolly. Sejak malam itu, rumahnya tak pernah sunyi lagi. Suara tawa anak kecil terdengar di lorong, pintu terbuka sendiri, dan mimpi buruk yang sama menghantui setiap malam. Dolly bukan sekadar boneka. Dia menunggu, dia memilih. Dan sekali kau menatap matanya, tak ada jalan kembali. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan sawah, ada sebuah pemakaman tua yang jarang dikunjungi orang kecuali saat peringatan tertentu. Dan di sanalah seorang bocah bernama Ardi bersama teman-temannya sering bermain petak umpet meski orang tua mereka sudah berulang kali melarang karena dianggap tidak sopan. Tetapi larangan itu tak pernah benar-benar dipatuhi. Sampai pada suatu sore, saat matahari mulai meredup, Ardi bersembunyi di balik nisan besar yang retak dan di bawah tumpukan rumput liar. Ia menemukan sesuatu yang tampak berbeda, sebuah boneka lusuh dengan gaun putih yang kotor dan sobek. Matanya yang terbuat dari kaca sudah buram, namun masih terasa seolah memantulkan cahaya samar. Di dada boneka itu tertulis nama dengan huruf jahitan kasar, Dolly. Ardi yang polos merasa itu seperti hadiah keberuntungan karena ia jarang punya mainan baru. Maka tanpa berpikir panjang, ia mengambil boneka itu dan membawanya pulang. Malam itu ibunya sempat terkejut karena boneka itu tampak begitu tua dan menyeramkan. Namun melihat wajah Ardi yang bersinar bahagia, ia mengalah dan membiarkan boneka itu tetap tinggal di kamar anaknya. Sejak malam pertama, hal-hal aneh mulai terjadi. Ardi bermimpi tentang seorang gadis kecil bergaun putih lusuh duduk di samping ranjangnya. Wajahnya pucat dengan mata gelap kosong. Gadis itu tersenyum sambil berbisik lirih, "Namaku Dolly, aku mau pulang." Dan ketika Ardi terbangun, ia melihat boneka itu sudah berada di dekat kepalanya, padahal sebelum tidur tadi ia meletakkannya di kursi. Ibunya yang masuk ke kamar mendengar suara anak perempuan menyanyi pelan, padahal Ardi masih terlelap. Suara itu seakan keluar dari boneka. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh makin jelas. Boneka Dolly sering berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Kadang ia duduk di kursi dekat jendela, kadang berada di lantai. Bahkan pernah ia ditemukan duduk di meja makan dini hari seakan menunggu seseorang. Ardi yang awalnya senang bermain dengannya, mulai merasa takut karena setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara tawa kecil yang asing. Tak hanya Ardi, ibunya pun mulai bermimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ada seorang anak kecil yang menangis di pemakaman tua sambil berucap, "Aku cuma mau pulang, bawa aku pulang." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, dan setiap kali bangun tidur, ibunya merasa dadanya sesak. Ayah Ardi pun mengalami hal serupa. Mimpi berulang dengan gambar pemakaman basah oleh hujan dan suara anak kecil memanggil dari balik nisan retak. Mereka bertiga akhirnya saling mengakui mimpi yang sama dan menyadari bahwa boneka Dolly menjadi pusat keganjilan itu. Suatu malam, listrik rumah padam mendadak. Hanya terdengar suara langkah kecil berlarian di lorong. Ketika lilin dinyalakan, mereka melihat boneka Dolly duduk tegak di tengah ruang tamu. Padahal tadi, jelas-jelas ada di kamar Ardi. Di malam yang lain, tubuh Ardi dipenuhi lebam seakan dicengkram sesuatu. Ia mengaku Dolly sering mengajaknya bicara. Katanya Dolly tidak suka sendirian. Dolly ingin selalu ditemani. Ibunya mencoba merekam kejadian aneh itu dengan ponsel, dan di salah satu rekaman video, boneka itu tampak jelas tersenyum tipis, padahal wajah aslinya kaku tanpa ekspresi. Ketakutan itu membuat keluarga mencoba mencari tahu dari tetua desa. Seorang nenek tua akhirnya menceritakan rahasia kelam bahwa puluhan tahun lalu ada seorang gadis kecil bernama Dola yang sering dipanggil Dolly oleh orang tuanya. Ia meninggal tragis saat bermain di pemakaman. Ada yang bilang ia terjebak di lubang nisan dan tidak bisa keluar hingga ajal menjemput. Orang tuanya yang terpukul menguburkan boneka kesayangan gadis itu bersamanya agar ia tidak kesepian di alam sana. Sejak saat itu, siapapun yang mengganggu makamnya atau menemukan bonekanya akan dihantui. Roh kecil itu tidak pernah benar-benar pergi. Keluarga Ardi pun ketakutan mendengar cerita itu. Mereka berencana mengembalikan boneka tersebut ke pemakaman. Namun, Dolly tidak pernah membiarkan mereka mudah melakukannya. Malam menjelang, lampu kembali padam. Suara tawa anak kecil bergema dari setiap sudut rumah. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri.
Dan ketika mereka mencoba mengambil boneka itu dari kamar Ardi, boneka itu lenyap, hanya meninggalkan bau tanah basah dan suara bisikan, "Jangan tinggalkan aku." Pagi harinya Ardi hilang tanpa jejak. Ranjangnya kosong, jendela kamarnya terbuka, dan di halaman belakang rumah, di antara tanah yang masih lembab, boneka Dolly duduk dengan gaun yang kini tampak lebih bersih. Wajahnya sedikit berbeda, seperti menyerupai wajah Ardi. Ibunya berteriak histeris. Ayahnya mencoba membakar boneka itu, namun api padam sendiri berkali-kali. Semakin mereka mencoba menyingkirkan Dolly, semakin besar teror yang terjadi. Malam-malam mereka penuh dengan suara tangisan anak kecil, benda-benda jatuh tanpa sebab, cermin memantulkan bayangan sosok lain, bahkan tetangga mulai mendengar suara nyanyian dari dalam rumah. Keluarga itu akhirnya putus asa dan membawa boneka Dolly kembali ke pemakaman. Mereka meletakkannya di bawah nisan retak tempat asalnya, berdoa dengan penuh harap agar roh itu tenang. Setelah itu, rumah mereka memang sedikit lebih sepi, tapi tidak benar-benar damai. Setiap kali mereka melewati pemakaman, mereka melihat Dolly duduk tegak di sana, seakan menunggu anak lain untuk menemukannya kembali. Dan yang paling menyeramkan adalah beberapa kali mereka melihat boneka itu berganti posisi meski tidak ada yang mendekat. Kadang ia duduk menghadap jalan, kadang menunduk, kadang tangannya terangkat seolah membelambai. Cerita tentang Dolly kemudian menyebar ke seluruh desa. Anak-anak dilarang bermain ke pemakaman, tapi larangan itu justru membuat sebagian dari mereka penasaran, dan setiap kali ada suara nyanyian anak kecil terdengar dari arah makam saat senja, orang-orang hanya bisa berdoa, semoga tidak ada yang berani membawa pulang Dolly lagi. Karena sekali Dolly memasuki rumahmu, ia tidak akan pernah pergi. Ia akan menempel pada keluarga, menuntut perhatian, menuntut teman, dan kadang menuntut nyawa. Hingga kini, tak ada yang tahu kemana Ardi sebenarnya. Sebagian bilang, ia diambil oleh Dolly untuk jadi temannya selamanya. Sebagian lain percaya, tubuhnya terkubur di tempat yang sama dengan boneka itu. Yang jelas, setiap kali seseorang mencoba menatap mata kaca Dolly terlalu lama, mereka bersumpah bisa melihat sosok anak kecil pucat di dalam sana, menatap balik dengan tatapan kosong penuh kerinduan, sebuah tatapan yang seakan meminta, "Ajak aku pulang." Dan siapapun yang terpikat oleh tatapan itu, mungkin akan menjadi korban berikutnya. Tamat.